Menyapa Anda kembali dalam program Bible Everyday. Hari ini kita akan belajar dari 2 Raja-Raja pasal yang ke-21. 2 Raja-Raja pasal 21 ini merupakan catatan tentang Manasye, Raja Yehuda, dan kemudian Amon yang adalah anak Manasye yang akhirnya menggantikan dia di kerajaan Yehuda. Siapakah Manasye ini? Manasye adalah anak daripada Hizkia. Lalu kita kembali bahwa Hizkia adalah raja yang baik, raja yang benar, raja yang takut akan Tuhan. Bahkan Hizkia ini memiliki standar kehidupan itu seperti Daud. Dianggap dia lebih daripada raja Yehuda yang lain. Sebelum, sesudahnya tidak ada raja yang hidup benar di hadapan Tuhan seperti Raja Hizkia. Lepas dari segala kekurangan dan kelemahannya yang kemarin kita pelajari, harusnya Raja Manasye dia minimal sama dengan Raja Hizkia, atau kalaupun tidak bisa seperti ayahnya, perbedaannya tentu saja tidak terlalu jauh. Mestinya demikian, karena ada sebuah pepatah berkata bahwa buah tidak jatuh dari pohonnya. Jadi kalau pohonnya baik, buahnya mesti baik, tidak beda-beda banyak. Saudara-saudara, sekarang coba kita bandingkan antara Manasye dan Hizkia. Apakah memang sama? Ataupun kalau beda, tipis perbedaannya? Ataukah perbedaannya justru mencolok sangat jauh bumi dan langit? Alkitab mencatat seperti ini, bahwa Manasye adalah raja yang melakukan apa yang jadi mata Tuhan, sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang telah dihalau Tuhan dari depan orang Israel. Ayat yang kedua. Lalu kemudian ayat ketiga, ia mendirikan kembali bukit-bukit pengorbanan yang telah dimusnahkan oleh Hizkia ayahnya. Hizkia memusnahkan bukit-bukit pengorbanan itu, tetapi Manasye yang justru menghidupkannya kembali. Ia membangun mezbah-mezbah untuk Baal, membuat patung Asyera seperti yang dilakukan Ahab raja Israel, dan sujud menyembah kepada segenap tentara langit dan beribadah kepadanya. Hizkia beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Manasye yang anaknya justru beribadah kepada dewa-dewa asing. Ia mendirikan mezbah-mezbah di rumah Tuhan, walaupun sehubungan dengan rumah itu Tuhan telah berfirman, di Yerusalem aku menaruh namaku. Dan ia mendirikan juga mezbah-mezbah bagi segenap tentara langit di kedua pelataran rumah Tuhan. Bayangkan sebuah penghinaan luar biasa. Dia melakukan penyembahan kepada dewa asing justru di pelataran rumah Tuhan. Bahkan ia mempersembahkan anaknya sebagai korban dalam api, melakukan ramal dan telaah, dan menghubungi para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal. Ia melakukan banyak yang jahat di mata Tuhan sehingga menimbulkan sakit hatinya. Anaknya sendiri dikorbankan. Betapa keji dan jahatnya, sehingga Alkitab menulis ia menimbulkan sakit hatinya Tuhan. Amon pun yang merupakan anak daripada Manasye melakukan hal yang sama. Jadi saudara, kenapa Manasye dia bisa berbuat sesuatu yang jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Hizkia ayahnya? Ibarat buah, bahwa sesungguhnya Manasye ini berasal dari bibit yang baik. Bibit yang baik tapi buahnya sangat buruk. Kok bisa hal yang seperti itu terjadi? Hal ini sebetulnya menunjukkan kepada kita semuanya bahwa sekalipun kita berada di lingkungan yang baik, tidak jaminan 100% bahwa hidup kita pasti baik. Karena hidup itu adalah pilihan. Bersyukurlah buat kita yang berada di lingkungan yang baik. Bersyukurlah Anda kalau Anda dibesarkan di sebuah keluarga yang baik, keluarga yang takut akan Tuhan. Dan apa yang Anda lihat setiap hari adalah orang tua yang melakukan keteladanan, melakukan prinsip-prinsip firman. Ketika seorang anak berada di lingkungan yang baik, maka kemungkinan untuk menjadi baik, kemungkinan untuk menjadi sama dengan orang tuanya, dengan keluarga yang membentuknya itu besar. Tetapi bukan berarti bahwa 100% orang yang ditempatkan di lingkungan yang baik pasti baik. Saya akan berikan beberapa contoh. Contoh yang pertama, Samuel. Ingat, Samuel dibesarkan dalam lingkungan yang sangat buruk.
Dia setiap hari melihat apa yang dilakukan Imam Eli yang menggemukkan dirinya dengan korban persembahan orang Israel. Korupsi. Hofni dan Pinehas tidak hanya korupsi, tapi melakukan kekerasan, melakukan perzinahan. Jahat sekali. Itu yang tiap hari dilihat oleh Samuel. Tetapi sekalipun berada di lingkungan yang buruk, Samuel justru melakukan hal yang berbeda. Hidupnya berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi saudara, gilirannya ketika Samuel menjadi pemimpin rohani di Israel, Samuel terkenal punya integritas, pemimpin yang bersih, pemimpin yang sangat baik. Anak-anak Samuel itu tidak bisa seperti Samuel. Salah satu alasan kenapa bangsa Israel minta seorang raja adalah mereka berkata kepada Samuel, engkau memang memimpin kami dengan baik, tetapi anak-anakmu itu melakukan hal yang jahat, menerima suap, melakukan korupsi. Bayangkan, Samuel yang baik, anaknya ternyata tidak bisa sebaik Samuel. Kok bisa? Makanya saya berkata kepada Anda, hidup ini adalah pilihan. Tidak bisa kita hanya mengandalkan bibit yang baik, buah pasti baik. Lingkungan baik, pasti orang yang berada di lingkungan itu baik. Belum tentu. Manasye, dia jahat, padahal dibesarkan oleh Raja Hizkia, raja yang hidup benar dan takut akan Tuhan. Hidup ini pilihan, saudara. Karena itu saya mengajak Anda semuanya, bukan berarti kita jadi pesimis, bukan berarti kita berkata sia-sia, kita memberikan keteladanan kalau toh segala sesuatu itu anak kita yang menentukan sendiri. Sia-sia saya membangun sebuah lingkungan yang positif, keluarga yang baik, kalau bibit yang baik tidak selalu menghasilkan buah yang baik. Bukan seperti itu. Yang saya maksud adalah kalau kita menghadirkan keluarga yang baik, membentuk lingkungan yang baik, memberikan teladan yang baik, maka kemungkinan besar anak-anak kita akan menjadi baik. Tapi memang tidak 100%. Sisanya itu merupakan pilihan hidup mereka. Dan dalam cerita ini Manasye membuat pilihan untuk beda dari ayahnya, menjadi raja yang jahat. Jadi Anda sudah bisa menangkap kisah ini. Pertama adalah bukan berarti membuat kita tidak membangun sebuah keluarga, sebuah keteladanan, lingkungan yang baik. Bukan itu poinnya. Dan yang kedua, kita bisa belajar hidup ini adalah pilihan. Setiap orang akan mengambil pilihan. Pilihan yang akan menentukan hidupnya. Bisa saja dari bibit yang buruk keluar buah yang baik. Tetapi bisa juga dari bibit yang baik justru keluar buah yang buruk. Pilihan ada di tangan kita. Tuhan memberkati.